Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perangkat pembelajaran, yaitu tentang program tahunan dan program semester. Nama saya Rifal Wafi, NIM T20181446. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Prota. Prota merupakan program tahunan. Jadi, program tahunan ini merupakan suatu pemrograman atau penetapan tentang alokasi waktu pembelajaran yang dapat ditempuh selama 1 tahun masa pembelajaran. Dalam program tahunan ini ditujukan untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Jadi program tahunan ini dibuat agar kompetensi dasar yang sudah dibuat dapat dijalankan dengan baik dan efisien. Setiap mata pelajaran pada jenjang kelas tertentu memiliki program tahunan yang berbeda-beda. Jadi setiap kelas, setiap mata pelajaran memiliki program tahunan yang berbeda-beda. Program tahunan ini dibuat dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program tahunan ini selain berisikan tentang garis-garis besar suatu program pembelajaran dalam 1 tahun, juga berisi tentang langkah-langkah yang dapat digunakan untuk pembuatan program semester dan pembuatan silabus. Jadi program tahunan ini sangat menentukan bagi proses kedepannya, yaitu dalam pembuatan program semester dan pembuatan silabus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Maulana, NIM T20181420. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyusunan Prota atau program tahunan. Seperti yang dijelaskan pada pengertiannya, program tahunan adalah program umum setiap mata pelajaran yang dibuat setiap awal tahun ajaran. Program tahunan juga merupakan pedoman untuk mengembangkan program semester, program mingguan, dan program harian. Ada 3 sumber yang digunakan sebagai pengembangan program tahunan. Di antaranya yaitu yang pertama, daftar kompetensi standar sebagai konsensus nasional yang dikembangkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran yang akan dikembangkan. Kemudian yang kedua, skop dan sekuensi setiap kompetensi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan materi pembelajaran yang kemudian disusun dalam pokok-pokok bahasan dan subpokok bahasan yang mengandung ide-ide pokok sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kalender pendidikan. Penyusunan kalender pendidikan selama 1 tahun pelajaran mengacu pada efisiensi, efektivitas, dan hak-hak peserta didik. Dalam penyusunan program tahunan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti perhitungan minggu efektif. Adapun penyusunan program tahunan ialah ada 4 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan kompetensi inti dalam 1 tahun. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi cakupan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Yang ketiga, melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester. Dan yang terakhir, menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Ratna Dewi, NIM T20181434. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya Prota.
Adapun pentingnya prota terdiri dari beberapa alasan. Yang pertama yaitu penyusunan program tahunan dimaksudkan agar keutuhan dan keseimbangan program pembelajaran atau topik pembelajaran yang akan dilaksanakan tetap terjaga. Dan yang kedua yaitu sebagai pedoman dalam menyusun program semester. Program suatu pelajaran dan juga sebagai persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir secara matang. Yang ketiga yaitu sebagai acuan dalam mengoptimalisasikan efisiensi dan efektivitas pengguna waktu secara efektif dengan yang ada. Yang keempat yaitu sebagai pedoman dalam membuat taktik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Brilianti Tasrif, NIM T 2018-1416. Di sini saya sebagai pemateri berikutnya ingin menjelaskan sedikit materi dari pengertian PROMES. Apa sih PROMES itu? PROMES atau singkatan dari program semester merupakan suatu programan atau perencanaan penetapan alokasi waktu pembelajaran dalam satu semester. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan atau prota. Jadi dalam program semester ini lebih rinci daripada program tahunan. Dan dalam program semester ini berisikan tentang identifikasi satuan pendidikan, kemudian mata pelajarannya, kemudian dari semester, kemudian tahun ajaran, standar kompetensi, serta materi pokok yang hendak disampaikan oleh guru kepada siswanya. Jadi secara pengertian hampir sama dengan prota atau program tahunan. Hanya saja terdapat perbedaan pada perincian waktu. Jika program tahunan atau prota meliputi penjabaran waktu pembelajaran dalam 1 tahun, maka program semester lebih sempit, yaitu tentang pembelajaran 1 semester yang menjadi acuan guru dalam setiap bulan atau setiap pekan pembelajaran. Jadi secara keseluruhan pengertian prota dan PROMES hampir sama, hanya yang membedakan adalah alokasi waktu. Jika prota itu tahunan, jika PROMES itu program semester. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tentang contoh pembuatan program semester, di mana yang sudah kemarin kita membuat bersama-sama tentang program semester, bahwa program semester itu contohnya sudah jelas terdiri atas kompetensi dasar yang per bulannya atau per minggunya terdiri dari topik-topik yang mau dibahas atau dilaksanakan, serta dilaksanakan ujian dengan tanda silang atau tanda sebagainya. Untuk selanjutnya dibutuhkan waktu di mana per minggunya itu berapa jam. Jadi maksudnya itu per minggunya itu setiap mata pelajaran yang kita laksanakan itu berapa kali yang dibutuhkan. Nah, di contoh ini kelompok kita mengambil contoh dari SMK yang pendidikan agamanya setiap per minggunya itu dilaksanakan 2 kali pertemuan. Jadi antara hari Senin dan Selasa contohnya itu dilaksanakan dalam 45 menit. Jadi satu harinya pendidikan agamanya dilaksanakan 45 menit dan seterusnya. Untuk ujiannya yang dilaksanakan itu bisa antara UTS, UAS dan sebagainya itu ditandai dengan tanda merah yang dicontohkan di makalah kelompok kita. Jadi intinya seperti itu. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifatul Prima Agustina, NIM T 2018-1413. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni peran penting adanya promes dalam satuan pendidikan. Nah, peran penting promes di sini yang pertama yakni menyederhanakan dan memudahkan tugas guru dalam pembelajaran satu semester. Nah, di sini promes bisa dijadikan acuan apa saja yang akan dilakukan dan apa saja yang dituju oleh seorang guru dalam memberikan capaian-capaian yang akan diberikan oleh siswanya. Kemudian peran promes yang kedua yakni sebagai acuan arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam memberikan pengajaran, guru bisa berpegang atau mengacu kepada promes ini apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai kompetensi yang harus dicapai dalam setiap semesternya. Yang ketiga yakni sebagai pedoman kerja guru dan murid. Istilahnya sama seperti acuan tadi, hanya saja sebagai pedoman kerja guru ini memiliki pengertian lebih luas. Yang keempat yaitu sebagai parameter efektivitas dalam suatu proses pembelajaran. Nah, dengan adanya promes di sini diharapkan bisa memberikan efektivitas dalam melakukan kegiatan belajar mengajar kepada siswa. Nah, dengan adanya promes ini tentu saja akan memudahkan guru apa saja yang harus dilakukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Maksudnya begini, ketika guru sudah mengacu kepada promes dan mengaplikasikan bahan promes itu tadi kepada siswa, dan kemudian nanti kan di akhir pembelajaran itu ada evaluasi. Nah, guru ini bisa mencocokkan pembelajaran ini dengan hasil evaluasi yang akan dilakukan nanti. Kemudian yang terakhir, menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya karena berlangsungnya program kerja yang efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.